Crunchy Potato Sky Mix. Gurih rasa siwitnya bikin nagih. Kemudian kita bisa download di sini, download Python. Kemudian ini adalah instalasi Jupyter Notebook. Cara pertama, kita jalankan command prompt. Kita tulis pip install Jupyter, pip install notebook. Kemudian ini adalah cara yang kedua. Kita bisa kunjungi website Anaconda di sini. Kemudian kita download dulu Anacondanya. Bisa kita tambahkan folder terlebih dahulu agar pekerjaannya itu terpusat dalam satu folder. Bisa kita tulis ataupun ketik, kita klik. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai struktur bahasa Python. Yang pertama tentu saja itu ada statement, yaitu berisi instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Kemudian ada variabel, itu identifikasi yang menampung sebuah informasi. Literal, itu adalah sebutan dari data. Kemudian adalah operator, simbol-simbol beserta kegunaannya. Kemudian ada reserved words, itu kumpulan kata-kata memiliki makna khusus, sehingga tidak dapat digunakan sebagai penamaan variabel atau literal. Kemudian ada white space, itu spasi dan tab memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Kemudian ada comment, sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Kita bahas yang pertama itu adalah variabel. Di sini ada 3 aturan penting yang wajib diikuti saat menyatakan suatu variabel di Python. Yang pertama, nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf. Bisa huruf kecil ataupun huruf besar, atau karakter garis bawah underscore, dan tidak dapat dimulai dengan angka 0 sampai 9. Kemudian di sini ada yang kedua, variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet, bilangan, dan underscore di sini. Yang ketiga, variabel bersifat case sensitif, artinya underscore di sini. Yang ketiga, variabel bersifat case sensitif, artinya ketika kita menuliskan huruf besar, kemudian kita tuliskan lagi huruf kecil, itu dua-duanya memiliki makna yang akan print masing-masing. Di sini ada A. Kita masuk ke Jupyter Notebook. Di sini kita misalkan ada huruf A besar dan ada huruf A kecil. Kita misalkan print masing masing-masing. Di sini ada A dan A kecil. Kita lihat, untuk A besar itu 3, untuk A kecil itu 2. Ini menegaskan bahwa huruf besar dan huruf kecil memiliki makna yang berbeda.
Oke, kemudian di sini kita coba misalkan untuk penamaan variabel diawali dengan angka. Kita lihat akan terjadi error di sini, invalid syntax. Karena secara aturannya tidak bisa. Kemudian di sini, misalkan saya buat tinggi underscore badan sama dengan 160, kita print, maka akan muncul di outputnya, ataupun kita langsung panggil saja tanpa menggunakan print. Nah, lihat perbedaannya ketika kita penamaan variabelnya itu menggunakan spasi. Maka itu juga bakal error di sini, invalid syntax. Karena sejatinya tidak bisa menggunakan spasi, tapi bisa menggunakan underscore. Oke. Kemudian di sini kita akan masuk ke tipe data yang bisa kita inputkan, yang diapit oleh tanda kutip. Kemudian ada integer, bilangan bulat, ada float, bilangan real atau desimal. Kemudian ada list, tuple, set, dan dictionary. Perbedaannya, untuk list itu elemennya dapat diubah, tuple itu elemen tidak dapat diubah, set itu ada setiap elemen bernilai unik, dictionary itu adalah berupa pasangan penunjuk dan nilai. Oke, kita masuk ke Jupyter. Di sini misalkan V1, saya tuliskan true, ini masuk ke boolean. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk true, yang benar itu adalah ini penulisannya. Ketika kita salah menuliskannya dengan T itu huruf kecil, akan error di sini. Nah, untuk pengecekan tipenya, kita bisa tulis type di sini. Misalkan V1, itu adalah boolean di sini. Sudah jelas ya tadi. Karena boolean itu isinya adalah true atau false. Oke, kita masuk ke V2. Misalkan V2 saya ketikkan di sini praktikum data mining. Diapit oleh tanda kutip, kalau misalkan menggunakan kutip 2, ataupun menggunakan kutip 1 tidak masalah. Kemudian di sini misalkan kita cek tipenya tentu string. Kemudian ada V3 itu 50 saya isikan. Tipenya itu ada integer yaitu bilangan bulat. Kemudian saya coba V4 di sini isinya 3,14, tentu tipenya itu adalah float atau bilangan real, bilangan desimal. Dan sudah jelas ya, itu adalah ini penulisannya. Ketika kita salah menuliskannya dengan T itu huruf kecil akan error. Di sini. Nah, untuk pengecekan tipenya kita bisa tulis type di sini, misalkan V1 itu adalah boolean di sini. Sudah jelas ya tadi. Karena boolean itu isinya adalah true atau false. Oke, kita masuk ke V2. Misalkan V2 saya ketikkan di sini praktikum data mining. Diapit oleh tanda kutip, kalau misalkan menggunakan kutip 2 ataupun menggunakan kutip 1 tidak masalah.
Kemudian di sini misalkan kita cek tipenya tentu string. Kemudian ada V3 itu 50 saya isikan. Tipenya itu ada integer yaitu bilangan bulat. Kemudian saya coba V4 di sini isinya 3,14, tentu tipenya itu adalah float atau bilangan real, bilangan desimal. Kemudian di sini ada V5. Nah, kita lihat penggunaan kurung siku di sini isinya adalah 1357. Kita cek tipenya yaitu menggunakan data yang bertipe list. Artinya bisa kita katakan list itu tipe data yang inputnya menggunakan kurung siku di sini. Nah, berbeda ketika kita misalkan V6 itu menggunakan kurung kurawal, misalkan di sini mining di sini kita panggil itu outputnya juga hanya GIMN, tidak lengkap ya. Kita cek tipenya itu adalah set. Artinya kalau misalkan set, ingat tadi yang saya jelaskan, set ini di sini kita panggil tipe data yang inputnya menggunakan kurung siku di sini. Nah, berbeda ketika kita misalkan V6 itu menggunakan kurung kurawal, misalkan di sini mining di sini kita panggil itu outputnya juga hanya GIMN, tidak lengkap ya. Kita cek tipenya itu adalah set. Artinya kalau misalkan set, ingat tadi yang saya jelaskan, set itu adalah isian yang elemen bertipe unik. Artinya kita tidak menghitung atau misalkan menampilkan data yang ada dua kayak seperti ini. M ada satu, I ada dua, N ada dua. Berarti I dan N harusnya sejatinya itu kita tampilan di outputnya itu ada dua kali. Tapi ketika kita tipe datanya set, itu hanya bernilai unik. Jadi I dan N-nya itu kita tuliskan satu kali di sini untuk hasil outputnya. Kemudian di sini ada tuple. Tuple ciri khasnya itu adalah penggunaan kurung biasa, berbeda dengan list dan set tadi. Kemudian di sini ada dictionary. Nah, kita lihat di dictionary, di sini ada nama dan npm itu berfungsi sebagai kata kunci di sini, nilai penunjuk. Dan isiannya itu terpisah oleh simbol titik dua di sini. Misalkan nama yang sampai sama di npm sekian. Nah, itu adalah dictionary. Oke. Kita lanjutkan.
14. Akan masuk ke list ya. Untuk list kita menggunakan V5 yang sudah tadi kita gunakan. Misalkan isinya adalah 1357. Untuk mengecek ukurannya ataupun banyaknya elemen, kita bisa menggunakan len di sini. Fungsi len, maka akan muncul 4 karena V5 itu elemennya itu ada 4. Ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, kita lihat di sini. Untuk urutan pada Python itu diawali dengan huruf ataupun angka 0. Ketika kita memanggil elemen dari V5, kita tuliskan 0 di sini, maka akan muncul 1. Artinya 0 itu merepresentasikan atau mewakili elemen yang ke-1. Kemudian, ketika kita tuliskan 3, artinya itu mewakili elemen yang ke-4. Nah, itu mungkin perbedaan dari Python dan bahasa pemrograman lainnya. Oke. Misalkan di sini V5 tadi kan isinya 1357. Kita akan merubah elemen pada V5 pada urutan yang kedua, artinya ini data yang ketiga, elemen yang ketiga, yang tadinya 5 itu kita rubah jadi 9 di sini. Nah, ini cara penulisannya menggunakan kurung siku sama dengan nilai yang barunya di sini. Maka nilai 5 tadi akan berubah menjadi 9. Atau di sini kita bisa menambahkan elemen pada variabel yang sudah ada. Pada list di sini kita menggunakan dot append. Misalkan saya tambahkan 5, misalkan angka 5 kita ingin masukkan ke V5. Bisa V5 kita tuliskan dulu nama variabelnya dot append. Ini adalah angkanya yang ingin kita isikan. Maka akan muncul di sini di akhir. Kemudian untuk penambahan berdasarkan urutan, misalkan kita tambahkan nih di urutan 0, berarti data yang pertama itu 2, angka 2. Kalau misalkan tadi dot append itu penambahannya itu di akhir. Kalau misalkan dot insert di sini itu kita bisa tuliskan mau urutan ke berapa nih data yang ingin kita tambahkan. Misalkan urutan ke 0, kita tambahkan 2, itu 2-nya akan muncul di yang pertama atau urutan yang ke 0. Nah, ini untuk variasi lainnya, ketika kita tambahkan di urutan keempat, huruf A, maka akan muncul di sini. Urutan keempat artinya data yang ke-5. Oke, itu penambahan elemen, kemudian di sini ada penghapusan. Kita ingin menghapus elemen A di sini. Maka kita bisa menggunakan dot remove. Kita tuliskan dulu variabelnya, dot remove A. Maka A yang tadi di sini, maka akan tidak ada lagi di V5-nya. Itu beratnya 2, maka di V5 tidak akan ada lagi urutan 0 itu tadi yang 2. Jadi urutan 0-nya sudah bergeser menjadi 1. Oke. Itu untuk list. Kemudian di sini ada penggabungan list. Di sini. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke, di sini ada penambahan list. Misalkan kita akan menambahkan V5 yang tadi dan V10 di sini. V10 isinya 2468. Nah, cara menggabungkan dua list ini kita bisa menggunakan operator plus di sini. Misalkan saya gabungkan dalam sebuah variabel yang namanya angka,
V5 tambah V10. Jadi isian dari angka itu, pertama V5-nya ada dulu di sini, dituliskan pertama, dilanjutkan dengan elemen pada V10. Oke, ini enggak. Oke, kita masuk yang kedua, itu adalah tuple di sini. Tuple, misalkan tadi kita gunakan yang sebelumnya, itu adalah V7. Ingat, tuple itu erat kaitannya dengan kurung biasa penulisannya. Nah, cara kita mengecek banyaknya elemen atau ukurannya itu sama, menggunakan len. Untuk pemanggilan data juga sama, menggunakan kurung siku. Nah, di sini itu variasi ya, variasi dari pemanggilan elemen. Ini juga sebenarnya sama, bisa diterapkan di list juga. Nah, cara bacanya di sini, titik 22. Kita memanggil elemen dari V7 yang urutannya itu kurang dari 2 di sini. Diingat, urutan dari Python itu mulai dari 0, 1, 2. Berarti yang kita panggil itu ini, mathstat dan statmat. Karena urutan 2 di sini adalah comstat, berarti yang kita panggil selain ataupun urutan yang kurang dari 2. Oke, itu adalah tuple. Kemudian di sini kita masuk ke set ya. Kalau set, ingat itu ciri khasnya itu dari kurung kurawal. Misalkan tadi kita yang sudah ada saja V6, kita panggil ukurannya sama, masih sama menggunakan len. Kemudian untuk penambahan elemen pada set itu bisa menggunakan .add di sini. Nah, di sini kita tuliskan apa yang ingin kita masukkan pada V6. Jadi V6 .add, misalkan saya ingin menuliskan O di sini, maka akan muncul di V6. Kemudian saya iseng misalkan add n, padahal n-nya sudah ada nih di V6. Ternyata tidak akan berubah V6-nya karena yaitu tadi sifat dari set itu adalah nilai yang ataupun kumpulan data yang bertipe unik ya. Unik itu tidak apa ya, hanya dihitung sekali, hanya dihitung satu. Ketika ada dua angka yang nilainya sama, itu dianggap satu. Oke. Oke, ini mah variasi ya, variasi dari yang tadi. Ini saya hapus saja. Oke, kemudian di sini kita masuk ke data dictionary. Kita tadi sudah punya V8, itu ada nama dan ada npm. Oke, kita lihat di sini. Misalkan saya yang membuat sebuah variabel biodata, kan kalau yang V8 itu ada satu ya elemennya. Gimana kalau misalkan kita ingin pada suatu kunci ini, kata kunci, ada beberapa elemen. Nah, di situ kita bisa tulis, misalkan nama kuncinya nama, titik 2, pakai kurung siku di sini. Kurung siku, isikan elemen-elemen yang kita inginkan. Misalkan kita pecah aja lah dari nama ini. Kemudian di sini ada nilai, misalkan nilai ini sebagai contoh 80, 75 dan 90. Kita panggil. Kemudian untuk memanggil kata kunci itu bisa menggunakan kurung
kurung siku. Sama seperti tadi yang sebelumnya, untuk memanggil elemen bisa menggunakan kurung siku. Ini nama, ini nilai. Oke. Kemudian di sini kita ingin membuat atau memanggil kata kunci di sini. Bisa menggunakan .case, maka akan muncul nama dan nilai. Kalau misalkan kita tulis .values, itu adalah elemennya. Kalau misalkan kita tulis .items, berarti item dari biodata ini. Isinya adalah case dan values di sini. Oke. Elemennya. Kalau misalkan kita tulis .items, berarti item dari biodata ini. Isinya adalah case dan values di sini. Oke. Itu untuk dictionary. Kemudian kita masuk ke sebentar. Oke, kita masuk ke operator yang modulus bagi kali. Kita panggil di sini menggunakan print. Misalkan ada kalimatnya, selisih antara nilai A dan B adalah koma selisih. Nah, pemisah koma ini adalah pemisah 5 kurang 3. Sementara kalimat itu tetap selisih antara A dan B adalah. Nah, kita coba di yang lain. Ini adalah hasil penjumlahan, ini hasil pembagian. Kalau ini modulus ya, A persen B. Kalau A persen B 5 bagi 3. Itu kan sisa baginya itu 2. Karena 1 kali 3, 3, 5 kurang 3 itu 2. Oke. Ini adalah variasi yang tadi sebelumnya, hasil perkalian. Kemudian ini adalah pangkat. Nah, bisa juga kita tidak mendeklarasikan terlebih dahulu di sini, tapi kita langsung saja. Misalkan A pangkat 2 sama dengan, nah di sini kita langsung A, ini simbol untuk pangkat ya, operator A pangkat 2, maka hasilnya 25 di sini. Itu untuk operator aritmatika. Kemudian di sini kita masuk ke operator logik. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, itu kita tuliskan 2 kali. Tadi kan sudah ada A dan B. Misalkan ini K1 dan K2 itu hasilnya false. Ini sama dengan ini ya, operasi logikal ketika benar dan salah. Maka itu sebagai contoh saja ya untuk penggunaan operator logik. Oke kan, print up itu diikuti oleh tanda seru di awal. Kemudian ada and, or, dan not. Not itu untuk negasi. Kita masuk ke ini, Jupyter. Tadi kan sudah ada A dan B. Misalkan kita print A kurang B, false. Kenapa false? Karena 5 itu kalau kurang dari 3 itu salah. Yang benar adalah ini, A lebih dari B itu adalah true. Kemudian di sini
Misalkan A kurang dari sama dengan B, tentu false, or, dan not. Misalkan tadi kita sudah tahu ketika A lebih dari B, itu true. Kita coba simpan di K1, A kurang dari B itu false, kita simpan di K2. Ketika kita print K1 dan K2 itu hasilnya false. Ini sama dengan ini ya, operasi logikal ketika benar dan salah, maka hasilnya salah. Yang kedua, ketika benar atau salah, maka hasilnya benar. Nah, di sini untuk not, tadi kita tahu bahwa not itu menunjukkan negasi, maka ketika not K1, K1 tadinya true, itu hasilnya ketika not K1 adalah false. Oke, itu adalah operator logik. Negasi, operasi logikal ketika benar dan salah, maka hasilnya salah. Yang kedua, ketika benar atau salah, maka hasilnya benar. Nah, di sini untuk not, tadi kita tahu bahwa not itu menunjukkan negasi, maka ketika not K1, K1 tadinya true, itu hasilnya ketika not K1 adalah false. Oke, itu adalah operator logik. Kemudian kita masuk ke reserved words. Di sini adalah kata-kata yang tidak bisa kita gunakan sebagai penamaan variabel atau literal. Nah, silakan dibaca, ada beberapa reserved words di sini. Misalkan di sini nih, S sama dengan 3, maka invalid syntax karena S di sini adalah reserved words, memiliki makna tertentu. Mungkin bisa dicoba untuk reserved words yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah comment. Comment adalah sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program dan tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Penulisannya menggunakan pagar di sini. Kegunaannya biasanya diselipkan sebagai media komunikasi dengan orang lain. Contohnya digunakan untuk memberi petunjuk mengenai isi dari statement. Oke, contohnya adalah ini. Kita print K1 dan K2. Nah, di sini ada informasinya. Logik antara benar dan salah. Nah, kita lihat outputnya. Tidak mempengaruhi output karena ini sifatnya komen. Oke. Kemudian di sini saya kemudian contoh lainnya di sini kita print misalkan komennya. Ternyata ketika kita print masuk dalam fungsi print itu tidak bisa komennya. Jadi harus terpisah posisinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh lainnya. Oke. Kalau misalkan kita tulis di sini, ini saya kemudian contoh lainnya di sini kita print misalkan komennya. Ternyata ketika kita print masuk dalam fungsi print itu tidak bisa komennya. Jadi harus terpisah posisinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh lainnya. Oke. Kalau misalkan kita tuliskan komennya saja, ketika kita run tidak akan terjadi apa-apa karena ini tidak mempengaruhi program. Oke. Barangkali itu untuk materi yang pertama. Ini adalah latihannya. Silahkan kerjakan. Ada ini nomor 1 dan ini nomor 2. Mungkin teman-teman bisa kerjakan sebagai latihan agar kita bisa terbiasa menggunakan Python. Barangkali itu dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI is here, ready to lead the way. Stand out and build in-demand